Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunjukkan sikap inkonsistennya terkait perang dengan Iran. Kita akan ulas bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergy Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mas. Ada kembali klaim yang disampaikan Donald Trump dan nampaknya ini berbeda, ada inkonsisten. Apa yang Anda baca terhadap sikap inkonsisten Donald Trump ini, Mbak Dina? Pertama artinya Amerika Serikat dalam posisi stagnan ya, niat untuk negosiasinya dengan Iran berarti minim. Bahkan kalau boleh dikatakan minimalis betul. Jadi serangan terhadap tangki air Iran minggu ini itu menandakan bahwa pihak Iran sebenarnya dalam posisi yang akan tidak diuntungkan lah kalau dia langsung ke meja perundingan di hari ini. Dan kalau kita lihat lagi, memang menarik ya narasinya itu dua belah pihak sama-sama agak klopnya bilang ya kita mendekati suatu kesepakatan. Padahal kalau saya lihat list hal yang diminta dari pihak Iran itu justru semakin kompleks, bukannya semakin mudah untuk ditemui. Misalnya ya permintaan untuk melepaskan aset Iran, awalnya kan cuma itu aja tuh syaratnya melepas aset Iran. Sekarang nominalnya makin besar 24 miliar dolar dan separuhnya harus ditransfer sebelum negosiasi dimulai lagi. Jadi dong berarti ada tambahan demand gitu ya. Kemudian selain itu kalau dilihat juga proses penarikan pasukan Amerika Serikat dari wilayah Timur Tengah itu tetap aja menjadi satu hal yang dipersyaratkan dan kita lihat Amerika Serikat tidak dalam posisi menunjukkan mundur sama sekali ya dari wilayah Hormuz. Jadi ini dua hal yang menurut saya paling clear lah bahwa dua pihak ini sama-sama masih merasa sangat kuat. Masih merasa tapi saya menarik ketika tadi Anda ada klausul yang berubah dari Iran, ada yang ditambahkan dengan nominalnya ini yang apa yang menjadi daya tawar Iran? Ia merasa saya punya daya tawar kuat untuk saat ini. Iran berada dalam posisi yakin bahwa penguasaan dia atas Selat Hormuz itu belum bisa dicabut, belum bisa dilumpuhkan sebenarnya oleh Amerika Serikat. Yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu sebenarnya serangan-serangan terbatas ya, dan memang kemudian muncul juga pembelaan dari publik ya ketika Amerika Serikat melakukan serangan terhadap tangki air dan alasannya Amerika Serikat kemarin kan karena drone-nya dia ditembak di Selat Hormuz gitu ya oleh Iran. Tapi kok balasannya ini merupakan kejahatan kemanusiaan ya, menyerang sumber yang sangat vital untuk masyarakat sipil. Jadi satu ada dukungan dari internasional juga yang mulai kelihatan lagi terhadap Iran. Terus yang kedua kita lihat faktor bahwa Amerika Serikat sebenarnya juga pilih-pilih ya dalam melakukan serangan, bukan satu hal yang langsung eskalasi besar. Terus yang ketiga kita tunggu aja nih, biasanya sih hari Senin berubah statement lagi. Awal pekan ya, Anda kodenya awal pekan. Mbak Dina, artinya Iran ini tidak terjebak dalam permainan Donald Trump yang tadi berbeda. Sekarang akan serang lebih keras, nanti tunda serangan. Iran tak terjebak. 6 jam yang lalu ada serangan lagi kan di Lebanon. Dan narasinya tetap saja against atau melawan Hezbollah. Jadi hal yang diminta oleh Iran juga sangat fundamental bahwa Israel jangan dilepaskan dari proses negosiasi ini, bahwa nggak mungkin Iran itu akan mundur selama Israel itu masih terus melakukan serangan terhadap Hezbollah dan terhadap Lebanon. Itu menjadi satu faktor yang juga tetap harus jadi perhatian kita, karena menurut saya itu juga harga yang relatif kaku ya akan diterapkan oleh Iran. Jadi justru yang saya lihat tadi kesimpulan pertama saya stagnan sebenarnya. Amerika Serikat ini nggak kemana-mana, tapi dia masih merasa bisa memainkan harga minyak melalui statement tadi di weekend, nanti Senin berubah lagi. Itu bagian dari strategi yang memang sudah dipersiapkan oleh Amerika Serikat melihat bagaimana posisi Iran saat ini. Betul. Jadi kalau diperhatikan anehnya itu adalah kalau kita tidak hati-hati memang membaca statement Trump, kita selalu berpikir ada satu progres. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu progres di lapangan. Dan boleh dikatakan yang bereaksi itu cuman sesaat ya di pasar harga minyak.
Dan saham di Amerika Serikat terpengaruh, terutama saham yang dimiliki oleh Trump. Itu aja. Jadi dari segi domestik Amerika Serikat juga belum ada perubahan. Berita baru terkait dukungan terhadap Trump juga tidak kelihatan peningkatan gitu kan. Kemudian dari sisi Pakistan juga nggak ada sinyal yang positif baru. Terakhir informasi dari pihak mereka tuh baru tanggal 8, itu pun cuma sekedar mari kembali ke meja perundingan. Artinya sebenarnya stagnan situasinya itu. Oke, kalau tadi Anda ada kode awal pekan, kita lihat nanti bagaimana awal pekan, seperti apa drama yang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergy Policy Dina Prapto Raharja telah memberikan ulasannya di Kompas Malam hari ini. Selamat malam.